Memasuki tanjakan MN, tiba-tiba aku merasa motor ini menjadi berat. Walaupun aku dibonceng. Selamat malam masyarakat dunia maya, welcome to my channel dengan Mas Opik di sini yang akan menemani kalian hari ini karena hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis adalah malam Jumat dan malam Jumat waktunya kisah seram malam Jumat. Beberapa hari terakhir masyarakat dunia maya dihebohkan dengan kisah viral seorang driver ojek online yang menarik penumpang misterius dari Bandung ke Subang. Dan anehnya lagi, penumpang tersebut mengaku merupakan bagian dari tim Jurnalisa. Jurnalisa sendiri adalah sebuah channel YouTube yang membahas tentang tempat-tempat mistis, tempat-tempat gaib. Kalian bisa cek videonya. Akhirnya kisah driver tersebut viral dan pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan kembali kisah tersebut dan terima kasih sebelumnya kepada Kang Herman yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali kisahnya dalam bentuk narasi cerita pendek. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka cerita-cerita horor, buat kalian yang suka kisah-kisah mistis yang berdasarkan oleh kisah nyata, pengalaman mistis yang berdasarkan pengalaman pribadi orang-orang, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya karena kedepannya bakal banyak video-video yang seram yang akan gue upload di channel YouTube ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita dengarkan ceritanya. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan hujan tak kunjung berhenti. Kutarik gas motorku dengan santai sambil mencari warung untuk berteduh. Hatiku sangat kesal. Bayangkan, baru saja aku mendapat orderan yang alamatnya tidak jelas. Titik pengantaran tidak sesuai GPS, membuatku harus mencari setengah mati alamat yang benar. Belum lagi penerima barang yang susah dihubungi. Pokoknya malam ini membuatku sangat jengkel. Akhirnya aku menemukan warung dan kuputuskan untuk melipir dan beristirahat sebentar. Ku bakar sebatang rokok sambil istighfar aku berbicara dalam hati. Harus sabar, hujan-hujan dapat cobaan. Pokoknya nanti pasti dapat rezeki lebih dari Gusti Allah. Begitu batinku. Setengah jam beristirahat dan masih ditemani hujan, akhirnya aku melanjutkan perjalananku. Baru berjalan sebentar, aku hampir terjatuh. Ban motorku selip dan aku hampir terpeleset. Astagfirullahaladzim, pertanda apa ini? Begitu batinku. Ya udahlah, bismillah aja. Lalu aku pun meneruskan perjalananku. Lalu saat berhenti di lampu merah Istana Plaza, ada seorang driver ojol dan penumpangnya berhenti di sampingku. Tidak ada kecurigaan sebenarnya. Selayaknya driver ojol biasa. Kulihat penumpangnya menggunakan kaos putih dan rambut dikuncir ke belakang. Gila, hujan-hujan gak pakai jas hujan. Tiba-tiba driver tersebut memanggilku. Kang, punten Kang, boleh minta tolong Kang? Ada apa Kang? Tanyaku. Punten Kang, kalau boleh, ini penumpang saya, tolong diantar ke Subang. Motor saya sudah tidak kuat Kang, kata driver ojol tersebut. Minggir dulu deh Kang, kita melipir sambil ngobrol di pinggir jalan, kataku. Kami pun melipir. Berdasarkan asas tolong menolong sesama rekan driver ojol, akhirnya aku pun deal untuk mengantarkan gadis tersebut dari Bandung ke Subang lalu balik lagi ke Bandung dengan tarif 400.000. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan kami pun berangkat dari Bandung ke Subang. Aku menawarkan jas hujan, tetapi dia menolak. Aneh batinku. Tapi karena penumpang adalah raja, ya udah deh, gak apa-apa kalau nggak mau pakai jas hujan. Dan ada hal aneh lain sebenarnya sebelum kami berangkat. Jadi sebelum kami berangkat, aku melihat dia mengotak-atik HP jadulnya sembari mengobrol dengan driver ojol sebelumnya. Gak tahu ngobrol apa ya, cuman dalam batinku
HP itu memang bisa ya buat pesan aplikasi. Tapi ya udahlah, cuek aja. Singkat cerita, akhirnya kami pun berangkat. Lalu di perjalanan hujan pun berganti menjadi gerimis. Di jalan tidak ada yang aneh sebenarnya. Jadi penumpangku ini ya selayaknya penumpang lain yang suka mengobrol. Dia cerita kalau dia tuh juga anak klub motor dan obrolannya pun tidak jauh-jauh dari seputaran motor. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Saya naik motornya jago loh, A. Sini, A, saya yang bawa. A bonceng aja." Aku kaget dong. Dan tentu aja aku nggak mau. "Punten Neng, masa saya yang dibayar, saya yang bonceng? Gak enak atuh Neng." "Gak apa-apa, A," kata saya. "Biar saja yang bawa." Pokoknya sepanjang perjalanan, dia itu kekeh pingin banget bawa motorku. Yang kupikirkan waktu itu hanyalah, jangan-jangan ini cewek kawanan begal. Kok dia maksa banget sih pingin bawa motorku? Hanya itu yang terbesit dalam pikiranku. Akhirnya kami tiba di pom bensin Lembang. Dan karena perjalanan masih jauh, akhirnya aku memutuskan untuk mengisi bensin dulu. Memasuki pom bensin, keanehan mulai terjadi di sini. Orang-orang di sekitar pom semua pada melihatku dengan tatapan yang aneh. Semua melihatku dengan tatapan yang tidak biasa gitu. Sampai yang bener-bener ngeliatin gitu, aneh banget. Apa yang salah, batinku? Apa gara-gara aku pakai sendal ya? Karena memang sebelumnya aku pakai sendal saat hujan sedang deras-derasnya. Akhirnya setelah selesai mengisi bensin, aku memutuskan untuk menepi dulu di pintu keluar pom bensin dan meminta izin untuk memakai sepatu. Toh hujan juga sudah sedikit reda, gak apa-apa kalau pakai sepatu. Posisiku jongkok di samping motor sambil memakai sepatu. Dan begitu selesai dan aku mengadah ke atas, tiba-tiba gadis itu sudah ada di depan. "Ayo A, berangkat A, saya aja yang bawa motornya," begitu katanya. Kapan pindahnya? Kok gak ada suaranya? Aneh banget nih. Aku bingung. "Janganlah Neng, biar saya aja. Gak enak tau Neng." "Gak apa-apa A, biar saya gak mati penasaran bawa motor ini," begitu katanya. Akhirnya karena dia terus memaksa, akhirnya baiklah, aku mengalah dan mengizinkan dia membawa motorku dan aku membonceng di belakang. Tetapi dengan syarat dia harus memakai jas hujan. Karena aku melihatnya tuh kasihan, dia tuh cuma pakai kaos, tidak memakai jaket dan tidak memakai jas hujan. Akhirnya perjalanan kita lanjut dengan Cindy yang membawa motor di depan. Dan itu posisi orang-orang di pom semuanya pada ngeliatin aku. Semuanya pada ngeliatin aku dengan tatapan yang aneh, tatapan yang nggak biasa gitu. Tapi ya udahlah, aku cuekin aja ya. Akhirnya kami jalan dan di jalan dia membawa motorku dengan sedikit ngebut. Lalu tiba-tiba dia nyeletuk, "Kalau saya bawa sapu tangan A, itu kucing mati, saya kuburin." "Hah? Kucing mati? Mana kucing mati?" Aku bertanya-tanya. Dalam keadaan ngebut seperti itu, di mana dia melihat kucing mati? Begitu batinku. Aku mencari-cari di sekitar, tidak ada kucing mati. Aku mulai agak serem nih. "Ya udah Mbak, berhenti dulu aja kalau mau," aku menawarkan. "Jangan panggil Mbak, Cindy," dia jawabnya dengan sedikit ketus. Singkat cerita, kami tiba di Tanjakan Emen dan kalian tahu kan Tanjakan Emen? Tanjakan yang kental dengan cerita mistisnya itu, yang katanya banyak menelan korban jiwa kecelakaan. Memasuki Tanjakan Emen, tiba-tiba aku merasa motor ini menjadi berat. Walaupun aku dibonceng, tapi aku tahu kalau motor ini menjadi berat. Dan kedengaran juga kok dari suaranya. "Mbak, kok motornya berat ya?" tanyaku. "Cindy," jawabnya. "Iya maaf Mbak, Cindy. Motornya berasa nggak jadi berat?" "Itu AA pasti punya sesuatu ya?" celetuknya. "AA pasti bawa sesuatu ya?"
Aku kaget dan ku jawab dong, "Ya enggak lah, aku ini hanya percaya Tuhan," jawabku. "Ya udah, zikir aja kalau gitu." Dia menjawabku dengan suara yang membentak. Sepanjang perjalanan itu motorku masih terasa berat dan aku sedikit parno sebenarnya dan sedikit merinding. Lalu tiba-tiba dia membunyikan klakson. "Gitu kalau lewat sini biar selamat. Harus bunyiin klakson atau enggak buang puntung rokok." Statementnya membuat aku kaget. Lalu tiba-tiba Cindy meneruskan bercerita dengan suara yang lirih dan begitu sedih. "Kenapa sih Pak Emen yang selalu disalahkan? Padahal Pak Emen kan juga korban." Seketika aku merinding sejadi-jadinya dan aku hanya menjawab, "Ya udah Mbak, kita doakan aja." "Cindy, dia marah lagi. Pokoknya dia begitu ngotot ingin disebut namanya. Cindy. Entah kenapa aku juga gak paham. Akhirnya karena sepi dan baru saja aku akan berzikir, tiba-tiba Cindy cerita lagi. Dia bercerita kalau dia adalah mahasiswa, tapi sekaligus juga jurnalis. Dia sering banget bikin video-video di tempat mistis, di tempat-tempat yang horor, lalu mengirimnya ke TV swasta. Bahkan Cindy mengaku bahwa dia adalah bagian dari tim jurnalisnya. Kalian tahu kan jurnalisnya, kanal YouTube yang juga membahas tempat-tempat angker dan tempat-tempat mistis nan gaib. Lalu dia juga menawariku untuk menjadi bagian dari timnya. Dan dia akan mengenalkanku dengan timnya sepulangnya ke Bandung nanti. Ya aku sih oke-oke aja, namanya kerjaan kan ya rezeki gitu. Lalu tiba-tiba aku melihat sesuatu hal yang ganjil di tanjakan MN ini. Aku melihat ada seseorang yang jogging malam-malam di tanjakan MN. "Kok ada orang jogging di sini malam-malam?" tanyaku. "Itu mah orang gila, Udah biasa di sini," jawabnya. Lalu dia meneruskan, nih kayaknya bisa ngeliat-ngeliat ya. Nih kayaknya punya kemampuan nih." "Ah, ngeliat apaan sih?" jawabku sedikit takut. Lalu ada keanehan lain nih. Jadi setiap ada kendaraan yang menyalip kami, mereka memandangi kami dengan tatapan yang aneh. Bahkan tatapannya tuh gak wajar gitu, sampai noleh-noleh gitu, melihat kami dengan seksama. Aku sedikit takut sebenarnya, antara was-was terhadap begal dan aura mistis yang menjadi satu. Pokoknya perasaanku menjadi gak karuan lah. Lalu saat hampir keluar dari tanjakan MN, ada kejadian yang sangat ganjil di sini. Jadi aku tuh melihat jalanan itu lurus, tapi tiba-tiba Cindy berbelok. Tapi bukannya keluar jalur, tiba-tiba kayak ada tikungan. Aneh itu. Astagfirullahaladzim, aku kaget bukan main. Kok tiba-tiba nikung sih? Padahal jalannya kan lurus. Tuh makanya saya yang bawa. Kalau enggak, kita bisa celaka di sini. Begitu jawab Cindy. Aku langsung merinding gak karuan, itu bener-bener aneh. Aku mulai panik. Ini bener-bener gak wajar batinku. Akhirnya aku melihat lampu kota Subang dan aku jadi sedikit agak tenang. Memasuki Subang, Cindy bilang tempat tinggalnya sudah hampir sampai. Dan dia meminta untuk dibukakan jas hujannya. Dia juga minta agar aku mencopot atribut ojol karena dia takut kalau bapaknya tahu dia berangkat dari Bandung ke Subang dan akan kembali ke Bandung dengan motor, bapaknya akan marah-marah. Akhirnya aku mengiyakan dan waktu menunjukkan pukul 10 malam dan setibanya di mulut gang, Cindy turun. Tunggu sini ya, itu rumah Cindy yang paling ujung," sambil menunjuk rumah yang ada di ujung gang. "Dicopot-copot itu atribut ojolnya, takutnya kalau bapak keluar terus tahu kalau Cindy naik motor, Cindy gak boleh balik lagi ke Bandung." Selagi aku melepas jas hujan dan membuka jaketku, dan itu hanya memakan waktu beberapa detik, lalu aku menoleh ke belakang dan tiba-tiba Cindy sudah tidak ada. Aku terkejut bukan main. Aku mencarinya tapi dia tidak ada. Apa sudah masuk ke rumah ya?
tanyaku dalam hati. Lalu sesuai pesannya, aku menunggu di mulut gang. Tapi Cindy juga tak kunjung keluar. Sampai kuhabiskan 4 batang rokok, Cindy pun tak kunjung keluar. Akhirnya karena udah mulai gak sabar, aku ke supermarket di dekat gang. Lalu kembali ke gang tersebut, tetapi Cindy juga tidak kunjung keluar. Akhirnya aku berinisiatif untuk masuk ke dalam gang, namun ada yang janggal di sini. Rumah yang ditunjuk Cindy itu begitu gelap, kumuh, kotor dan tidak terawat. Bahkan banyak sampah-sampah daun di terasnya. Rumah ini lebih terlihat seperti rumah kosong. Ketipu nih batinku, apes banget. Hampir 1 jam menunggu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan gak mungkin dong aku pulang ke Bandung malam-malam seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari komunitas driver ojol Subang yang sedang ngalong pada malam itu. Untungnya aku bertemu mereka dan akhirnya aku menceritakan kejadian barusan kepada mereka. Mereka berinisiatif untuk menemaniku melakukan sweeping. Namun hasilnya nihil. Kami sudah tanya ke warga sekitar dan tidak ada gadis bernama Cindy di area tersebut. Kami akhiri pencarian dan kembali ke basecamp mereka. Mereka menawariku untuk beristirahat di basecamp mereka sampai besok pagi. Lalu aku beristirahat dan keesokan paginya aku pulang kembali ke Bandung. Aku beraktivitas seperti biasa dan 2 hari kemudian aku mendapat pesan WhatsApp dari komunitas ojol Subang. Isinya kira-kira seperti ini. Kang, yang sabar ya, ikhlas, semoga rezeki Akang bertambah. Ada apa, tanyaku? Yang Akang antar semalam itu, Cindy, kata keluarganya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Aku tertegun dan merinding sejadi-jadinya. Istighfar yang banyak dalam hati dan bersyukur tidak terjadi apa-apa padaku pada malam itu. Aku hanya banyak-banyak bersyukur karena tidak terjadi apa-apa padaku selama perjalanan dari Bandung ke Subang tempo hari. Hingga hari ini misteri tentang siapa Cindy sebenarnya juga belum terungkap. Bahkan jurnalisnya sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada timnya yang bernama Cindy. Lalu, siapa Cindy sebenarnya? Gua tunggu teori kalian, silahkan komentar di bawah. Dan sebelum gua pamit undur diri, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Lalu jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mas Opik. Kalian share video ini, kalian share cerita ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga merasakan kengerian yang sama. Oke teman-teman, selamat malam Jumat. See you.